Kamu tidak saya undang. Mana Naila? Mereka semua di luar. Wait, jemput mereka. Siap, Bos. Minggir kamu. Siapapun yang keluar dari ruangan ini akan kehilangan nyawanya. Oh, di luar ada pengantin dan kamu mau jadi palang pintunya. Kasian banget ya nasib kamu, Aska. Minggir kamu. Tahan. Nggak ngerti bahasa manusia kamu. Saya tidak mau ada keributan di tempat ini. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau mereka nggak masuk, saya nggak akan nunggu lagi. Walau nyawa taruhannya. Naila, muka gue di sini. Kenapa lu nggak mau ngeliat gue? Aku udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mau ngeliat muka kamu. Tapi aku harus lakuin ini. Bisa-bisanya kamu ngancurin hidup perempuan yang nggak punya salah apa-apa sama kamu. Bahkan deket aja enggak. Gue udah bilang dari kemarin. Biarkan gue jelasin. Jelasin apa? Mau minta maaf? Nggak ada yang perlu dijelasin. Dan nggak akan ngebalikin semuanya. Di sini, aku yang paling kecewa. Aku pikir, kamu nggak sejahat itu. Tapi ternyata kamu lebih jahat dari mereka. Kamu nggak punya hati nurani. Jangan sentuh aku. Naila, biar gue jelasin. Dengerin baik-baik. Lo harusnya inget dan sadar. Pagi waktu lo bangun, kondisi pakaian lo masih utuh. Kalau memang gue apa-apain lo malam itu, gak akan kayak gitu keadaannya, Naila. Tapi aku gak ngerti. Kenapa kita bisa satu kamar, satu tempat tidur, dan kamu gak pakai baju? Naila, waktu itu gue pusing, gue gak sadar, dan gue yakin gue dijebak. Dan gue yakin gue gak apa-apain lu, Naila. Nyentuh lu pun juga gue enggak. Gue yakin itu. Kalau nggak percaya sama gue nggak apa-apain lo. Kita ke dokter kandungan, kita cek. Kamu yakin dengan ucapan kamu? Gue yakin. Kamu yakin gak apa-apain aku? Kalau lo emang masih nggak percaya, kita ke dokter sekarang. Oke. Aku percaya. Sekarang aku bisa lega sekarang. Gue juga lega sekarang. Sekarang kita kasih tahu semuanya kalau nggak akan ada pernikahan. Terlambat, Devin. Pernikahan itu tetap dilakukan. Aku nggak akan ngerubah keputusan aku untuk nikah sama kamu. Udah lebih dari 5 menit. Toleransi waktu dari saya udah lebih dari cukup. Sekarang kamu minggir. Minggir!
Bawa dia. Saya masih butuh kamu. Jadi saya tidak mau kamu mati. Sekarang waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Oh, kamu berani? Nela harus mengerti apa yang dia cari selama ini. Sekalipun nyawa saya taruhannya. Semuanya harus terungkap. Jadi kamu mau memberitahukan siapa pelakunya? Itu rencana kamu? Bawa dia, Bang. Siap, Bos. Naila, tunggu. Lo udah tahu kalau nggak terjadi apa-apa di antara kita. Tapi kenapa lo tetap mau ngotot nikah sama gue? Lo masih waras kan? Kamu nggak mau selesain kasus kematian papa kamu? Bukannya pembunuhnya udah ngaku? Aska kan? Bukan. Tapi orang yang berkepentingan dengan pernikahan kita, dialah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian orang tua kita. Om Hendra. Ini bukan kasus main-main, Devan. Orang tua kita meninggal dalam kecelakaan yang aku yakin disengaja. Aska bisa aja mengaku. Tapi aku yakin dia melakukan ini karena dia menutupi sesuatu. Intinya Aska udah ngaku, Nay. Dan itu bisa dibuktikan di persidangan. Kita mau apa lagi? Karena aku nggak mau seumur hidup aku dihantui rasa bersalah karena udah memenjarakan orang yang nggak salah. Dan ini pernikahan kita adalah satu-satunya cara untuk mengungkap semuanya. Lo bener-bener gak waras, Nay. Lo terbawa perasaan ke Aska. Perempuan itu punya intuisi, beda sama laki-laki. Dan intuisi aku bilang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, yang kita nggak tahu apa yang sebenarnya. Devan, ayo kita teruskan pernikahan kita. Naila, tapi kita bisa terjebak dalam pernikahan ini selamanya. Lo mikir nggak sampai ke situ? Aku rasa semua ini sepadan, Devan. Aku nggak akan pernah ngerasa tenang seumur hidup aku kalau kasus ini belum terungkap. Devan, aku butuh kamu. Kena pukul di ulu hati itu pasti rasanya sedap banget ya. Sakit banget kan? Pasti rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Udahlah, mending kamu ngaku aja kalau kamu memang pelakunya dan kamu nggak perlu lagi cari kambing hitam. Karena kamu itu memang ditakdirkan untuk jadi sampah yang menderita. Udah, nggak usah ditahan. Nangis aja nggak apa-apa kok. Nggak ada orang di sini. Paling saya doang yang tahu. Tapi tenang aja, saya bisa jaga rahasia. Perempuan yang kamu cintain lagi mau dinikahin sama Devan. Tapi pasti dia akan menderita banget sih. Gimana enggak coba?
dia harus nikah sama orang yang gak dicintain. Rasanya tuh pasti sakit ya, perih. Sebaliknya, kamu harus puas ditakdirkan menjadi orang yang terhina. Kamu yang terhina. Kita lihat aja belakangan. Siapa yang akan tertawa di akhir? Nanti kalau bisa dipercepat, Pak ya. Naila. Ngapain kalian kemari? Kalian tidak diundang. Kenapa kita nggak diundang? Kita kan keluarganya Devan, saya mamanya. Jadi saya rasa saya punya hak untuk datang ke pernikahan anak saya. Dengar ya Mas, cara kamu ini nggak akan mempan. Karena saya yakin Devan dan Naila nggak berbuat apa-apa. Jangan sok tahu. Kamu nggak ngerti. Kamu tidak ada di situ kejadiannya. Yang ada malah Advin. Devan, Devan, kamu jangan mau segampang itu nurutin Om Hendra. Ngajakin Naila menikah. Ini semua jebakan. Kamu gak bisa main percaya aja kayak gini. Kalian berdua kenapa pandang-pandangan gini sih? Saya siap untuk nikah sama Naila. Apa aku sudah terlambat? Apa mereka sudah menikah? Bisa kita mulai ijab kabulnya. Silakan, Pak. Silakan dimulai. Tapi sebentar. Ben. Buat apa pakai beginian? Kamu kan akan menikah. Kamu harus bertampil beda dari biasanya. Ini sakral. Coba tolong kamu ikuti dulu. Ya. Silakan, Pak. Kalau semua sudah siap, bisa kita mulai. Ini kesempatan terakhir kamu untuk merebut Naila dari Devan. Ma, Kamu tuh sedih, Gio. Mama bisa lihat di mata kamu. Kalau kamu emang cinta sama Naila, buktikan sekarang. Ma, Karena yang harusnya menikah itu kamu, bukan Devan.
cinta selamanya nggak harus memiliki. Apalagi Nala sekarang udah memilih. Dan bukan aku yang dipilih. Memang rasanya sakit. Tapi aku harus terima ini. Karena calon mempelai perempuan sudah tidak punya lagi ayah dan saudara laki-laki, maka walinya dipilih oleh KUA setempat. Saudara Devan, tolong ikuti dan ulangi kata saya. Gio, sebelum ijab kabul, ayo nak. Saya nikahkan Anda dan Devan dengan saudara. Ada apa, Nela? Saya akan tetap melanjutkan pernikahan ini. Tapi dengan 2 syarat. Saya anggap syarat ini sebagai mahar pernikahan saya. Ya sudah, katakan. Sebagai calon mempelai wanita, saya ingin pernikahan saya dilaksanakan dengan sakral. Saya sedang menunggu seseorang. Kamu jangan main-main sama saya. Saya serius. Dan orang itu sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Ada apa ini? Siapa orang yang akan datang? Saya juga minta kamar. Karena nggak mungkin kan, saya melaksanakan pernikahan saya dengan penampilan seperti ini. Nela, kamu jangan macam-macam ya. Maaf Pak, sebaiknya permintaan dari mempelai wanita dipenuhi. Karena bila tidak ada mahar, ijab kabul tidak akan dapat dilaksanakan. Ikut saya.